Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fejasan dengan NIM 3333240072. Tutorial Statistika 1 kelompok 24 shift 3 di modul pertama, yaitu statistika deskriptif. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan di shift 3 yang dimana terdapat persoalan yang akan saya bacakan, yaitu CVOSIC Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman perusahaan. Mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan kelambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Dan di bawahnya terdapat data-data yang dimana terdapat 12 pengiriman, dan di setiap pengiriman itu memiliki waktu tempuh yang berbeda-beda dengan satuan menit. Oke, berdasarkan di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimumnya, maksimumnya, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, boxplot, dan bar chart menggunakan software RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Oke, di sini dari data-data tersebut kita masukkan ke dalam software Excel. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data tersebut sesuai dengan persoalannya. Kemudian setelah kita masukkan ke Excel ya, lalu kita akan men-save file Excel ini di satu folder. Nah, ini kita akan save as, lalu kita akan mencari filenya. Ini kita taruh di tugas mingguan. Nah, kita akan namakan sebagai stat tuming modul 1. Kita akan namakan stat tuming modul 1, lalu kita save. Oke, berikutnya kita akan ke software berikutnya, yaitu software RStudio. Mari kita buka software RStudio-nya. Nah, di sini kita sudah membuka software RStudio-nya. Ya, jadi di software RStudio ini kita akan menyamakan foldernya dengan folder Excel-nya, yaitu dengan cara ke file, new project, lalu kita cari existing directory-nya, kita cari foldernya, tadi kita masukkan ke folder bernama tugas mingguan, lalu kita open, kemudian kita ke project. Nah, kemudian kita akan membuat scriptnya, yaitu dengan kata lain kita akan masukkan programnya dengan cara tekan Ctrl Shift N. Jika tidak ingin menggunakan shortcut, bisa klik ke kiri ujung atas ini ke new file. Nah, kemudian kita akan masukkan programnya. Pertama di sini saya memasukkan program untuk membaca file Excel yang telah kita masukkan data-data dari persoalan sebelumnya. Nah, di sini dengan nama programnya itu package read Excel. Nah, di sini kita akan mengrunning dengan cara Ctrl Enter, atau bisa juga klik running di atas sini. Kemudian untuk mengaktifkan package-nya itu kita dengan cara merunning library-nya ini. Jadi GPSS ini terdapat library, dan library-nya ini yang berfungsi untuk membuka. Jadi saat kita akan masukkan program untuk membaca Excel-nya, itu bisa program itu bisa kebaca gitu dengan cara running juga di sini. Nah, berikutnya kita akan masukkan program untuk membaca file dari Excel-nya. Ini dia. Nah, ini dia programnya. Nih, data read Excel. Berarti di sini dia data satu ini membaca si file Excel-nya gitu, file Excel-nya. Nah, di stat tuming modul 1 ini itu adalah nama file yang kita simpan tadi. Dimana kita menyimpannya dengan nama stat tuming 1 modul 1. Dan ada di pojokan ini kita samakan. Berarti di sini kehilangan angka satunya. Nah, kemudian sheet 1 ini menandakan di Excel itu berada di sheet 1 data-datanya. Nah, print data ini itu berfungsi untuk menampilkan data yang ada di Excel-nya. Oke, kita running aja. Nah, print data itu digunakan untuk menampilkan data Excel-nya seperti yang dilihat di kiri bawah ini. Ada pengiriman 1 sampai 12 dan juga ada waktu tempuhnya, yang dimana setiap pengiriman itu memiliki waktu tempuh yang berbeda-beda. Kemudian kita akan memasukkan program yang dimana programnya itu yang digunakan untuk mencari nilai-nilai yang dikasih tahu di persoalannya. Nah, nilai-nilai itu nilai minimum, maksimum, mean, median, kuartil 1, 2, 3, dan juga nilai standar deviasinya, serta nilai varian dan juga nilai range. Pertama kita akan masukkan nilai dari minimum, maksimum, mean, median, kuartil 1, 2, 3, dan standar deviasi. Nah, kemudian kita akan merunning si program ini. Nah, di sini kita akan
mengetahui nih nilai-nilainya di bagian kiri bawah. Yang pertama, nilai minimum dari data-data di atasnya ini itu adalah 43, lalu maksimumnya adalah 52, mainnya adalah 46,75, lalu median adalah 46,5, kuartil itu adalah kuartil 1 yang 25% adalah 45, 50 yang kuartil 2 adalah 46, kuartil 3 nya adalah 48. Kemudian standar deviasinya adalah 2,63, 2835. Nah, kemudian kita akan mencari nilai varian, lalu mencari nilai range-nya serta nilai dari modusnya. Di sini kita masukkan. Nah, di sini adalah pertama itu adalah nilai variannya. Kita runningkan. Nah, di sini diketahui nilai variannya itu adalah 6,931818. Nah, kemudian kita akan merunningkan nilai range-nya. Dan nilai range-nya itu adalah range-nya itu 43 dan 52. Kemudian kita akan mencari nilai modusnya, nilai yang sering muncul. Di sini kelebihan tanda kurung. Nah, kita running ulang. Oke. Nah, di sini nilai yang sering muncul adalah 45 dari sekian banyaknya pengirim nilai waktu tempuhnya. Angka yang sering muncul itu ada 45 karena dia muncul sebanyak 3 kali di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan package lagi untuk menginstal warna. Nah, di sini package itu E1071 itu adalah sejenis kode warna yang digunakan untuk menginstal package ini. Jadi kita install. Kemudian sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, library berguna untuk mengaktifkannya. Mari kita jalankan. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung nilai dari squareness dan kurtosisnya. Nah, di sini si squareness ini data satu itu menunjukkan data yang tadi di atas, yang data dari si Excel itu. Lalu kita runningkan. Nah, di sini squareness ini ada 0,46, 0,6, lalu 0,94 sekian dan 0,15 minus 0,94 dan minus 0,154. Di sini tuh di squareness dan di kurtosis ini memiliki arti kalau misalkan 0 lebih dari 0 itu artinya apa, dan kalau misalkan kurang dari 0 itu artinya apa, nanti akan saya jelaskan. Oke, berikutnya kita akan membuat grafik histogramnya. Di sini kita masukkan program untuk membuat grafik histogramnya, yang dimana Q1, Q2, Q3 itu menandakan si kuartilnya, dan cool sky blue ini itu menandakan warna dari si histogramnya. Lalu border ini juga hashtag ini juga itu menandakan kode warnanya. Nah, di sini ada xlab itu sumbu X, dan ylab itu sumbu Y-nya. Oke, mari kita jalankan saja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa warnanya itu sky blue, lalu di sini sumbu X itu waktu tempuhnya, dan sumbu Y-nya itu frekuensinya. Dimana di setiap ini memiliki range-nya di frekuensi yang berbeda, nanti akan saya jelaskan di software berikutnya. Kemudian kita akan membuat grafik dari si box plotnya, grafik box plotnya mari kita buat. Nah, di sini ada grafik box plot. Di sini kita boleh jalankan saja grafik box plotnya. Nah, di sini ada grafik box plotnya. Yang sebelumnya saya jelaskan bahwa di sini terdapat border itu black itu menandakan warna, dan profil juga menandakan warna merah di bagian menutupi si blok ini. Lalu di sini ylab itu waktu tempuh, sedangkan si y5 ini tuh minimum datanya dari si waktu tempuh dengan maksimum data si waktu tempuhnya. Nah, minimumnya kan tadi kan 44 ya, dan maksimumnya 52. Berarti di sini udah sesuai. Jadi minimum 44, maksimumnya 52 di sini. Kemudian kita akan memasukkan ke software berikutnya, yaitu software bar plot. Nah, oke, di sini di software bar plot data satu itu menandakan si file Excel itu waktu tempuh ini keterangannya. Si ini name sini nanti kayak menambahkan data satu nih si daerah apa gitu tuh. Ini bisa diganti ke pengiriman. Nanti di ylab ini itu menandakan waktu tempuhnya, dan main ini judul dari si blogspot ini. Xlab itu pengiriman, dan y5 ini itu tuh seperti angka dari sama seperti blogspot 44 sama 52. Si call rainbow ini menandakan bahwa nanti si bar plotnya ini akan berwarna-warni begitu. Nah, kita runningkan. Nah, bisa dilihat bahwa tadi y5 itu 0 sampai 6, berarti di sini angkanya 0 sampai 6 waktu tempuhnya. Habis itu kemudian di sini xlab itu pengiriman, sini pengirimannya pengirimnya bervariasi. Habis itu kemudian ada ada waktu tempuhnya, ylab waktu tempuhnya ini, dan ini bisa diganti karena tadi kita kan maksimumnya di 52 ya. Coba saya ganti di 54. Apakah tabelnya
Nah, sini saya ganti di 54, ternyata maksimumnya di 50 di sini ya. Nah, dilihat ada perbedaan kan di sini. Jadi tadi kan 0 sampai 6 ya. Dan sini saya ganti 0 sampai 54 dan hasilnya juga di sini ada 0 sampai 50 saja. Baru saya ganti sampai 54. Coba kalau saya ganti ke 60. Nah, sampai 60. Jadi bisa dilihat bahwa setiap pengiriman ini dia memiliki waktu tempuh yang berbeda-beda dari si barcode, dari grafik barcode ini. Oke, next kita ke software bernama Minitab. Oke, berikutnya kita akan ke software Minitab. Nah, sekarang di software berikutnya ini kita akan memasukkan data Excel terlebih dahulu, lebih tepatnya mengcopy atau memindahkan lah. Jadi kita ke Excel, di sini kita copy saja. Selain mengcopy juga kalian bisa mengopennya dengan cara file open. Namun biar mempermudah dan cepat kita copy aja. Nah, di sini kan datanya udah didapatnya ya, ada 12 pengiriman dengan waktu tempuh yang bervariatif. Nah, kemudian kita akan mendeskriptifkan si statisnya ini nih. Nah, bisa dengan cara ke start basic statics lalu ke display descriptive statics. Nah, di sini kita memilih variabel yang waktu tempuh. Setelah itu kita melihat nilai-nilai apa yang ingin kita cari dari persoalannya tadi dengan cara menyetingnya di statistik. Nah, nilai-nilai yang kita carikan adalah main standar deviation, lalu variansi, nah habis itu modus, kemudian range, lalu squeeze, kurtosis, dan kita setting seperti ini dulu. Oke, kemudian kita cek saja, biarin, lalu kita klik oke, lalu oke lagi. Nah, di sini ada data-datanya dari variansinya, minimumnya dari si variabel ketempuh. Nah, di sini kan sebenarnya kan tadi kita pakai yang ini ya, 3 3 di belakang koma. Kita gantinya dengan klik kanan, lalu pilih decimal place, dan di belakang 3 koma, lalu di kortisnya juga sama, kita ganti di belakang 3 koma. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat grafik histogramnya. Kita akan membuat grafik histogram. Kemudian kita ke simple, klik OK. Kita pilih waktu tempuh sebagai variabelnya, kita select lalu klik OK. Dan muncul grafik histogramnya. Nah, di sini kan sebelumnya ada sedikit perbedaannya dengan di RStudio ya, yang dimana di RStudio ini dia grafiknya itu seperti ini ya. Sedangkan di histogram dia itu seperti ini karena di sini ada sedikit perbedaan antara RStudio dengan histogram, yang dimana di RStudio itu lebih ke kayak seperti tabel frekuensinya, sedangkan di histogram ini lebih ke detail dari tabelnya, karena di sini dia ngasih tahu di value 1 itu 42,5 sampai 43,5, sedangkan dari 43,5 sampai 4,5 nya itu tetap di value 1, dan ada berbeda di value 3 yaitu di 4,5 sampai 45,5, dan juga di 46,5 sampai 7,5 itu di value 2, yang sisanya itu sama di value 1 di frekuensi 1. Nah, kemudian kita akan membuat grafik box plot. Nah, dengan cara kita pilih 1Y di simple, kita klik OK, kemudian kita pilih waktu tempuhnya itu menit, kita select, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah box plotnya, di mana kuartil 1-nya 45, mediannya 46,5, kuartil 3-nya 48,75, dan itu di angka 43 sampai 52 range-nya. Dan jumlah datanya ada 12. Nah, kemudian ada grafik dari bar chart. Nah, bar chart ini pertamanya kita akan memilih value from a table, lalu kita pilih simple, lalu klik OK. Kemudian di grafik variabelnya kita akan milih waktu tempuh, dan di kategori grafiknya kita akan milih pengiriman. Nah, kemudian klik OK. Dan di sini tabel itu sama seperti di RStudio itu sama seperti di bar plot. Nah, itu sama saja grafiknya. Nah, ini dia grafik bar plot, sama seperti di grafik bar plot. Oke, itu dari Minitab-nya. Kemudian kita akan ke software Excel. Oke, sebelum pindah ke software Excel, sedikit tambahan di grafiknya, grafik
grafiknya histogram Minitab dengan grafik histogramnya RStudio. Kenapa itu berbeda bentukannya? Karena di Minitab dia lebih menyajikan data-data secara rinci. Jadi di sini ada batang yang terpisah. Jadi interval dari setiap grafiknya itu di Minitab itu lebih rinci gitu. Sedangkan di RStudio dia menampilkan grafiknya itu lebih dekat gitu, agar mudah dibaca oleh orang-orang. Jadi meskipun perbedaan gambar visual dari si grafiknya itu, namun data dari RStudio dengan data dari Minitab itu sama, jadi tidak ada perbedaan dalam segi datanya. Oke, kemudian kita akan ke software Excel-nya. Nah, di software Excel di sini kan terdapat datanya ya. Nah, sebelum ini kan saya ingin memindahkan si pengiriman ini ke sheet kedua. Kenapa saya pindahkan? Karena jika si itunya di satu file yang sama, saat kita menganalisisnya, nanti kan kita akan menganalisis nih di data-data ini. Jika kita menganalisis tadi di RStudio-nya itu, dia tidak akan bisa membaca si sheet 1 ini. Karena apa? Karena selain tabel ini, dia tuh terdapat tabel baru nantinya. Nah, sedangkan saat terdapat tabel baru di RStudio, dia tidak akan bisa membaca tabel yang baru itu, maka akan muncul tulisan NA atau data-data yang tidak akan kebaca. Maka dari itu, saya akan pindahin ke sheet 2 agar nantinya di RStudio datanya tetap kebaca gitu. Jadi di sheet 1 ini kita akan menganalisis menggunakan cara statistika. Jadi menggunakan cara statistika deskriptif. Jadi di sini caranya kita ke data lah, di bagian pokoknya data. Habis itu kita pilih data analis. Di sini data analis. Kemudian kita pilih statistika deskriptif. Kemudian kita pilih oke. Nah, untuk input range-nya kita input range-nya itu input dari waktu tempuhnya dari sebanyak 12 ini. Sebanyak 12 pengirimannya ini. Nah, habis itu kita klik enter. Kemudian untuk output range-nya kita taruh di mana aja setelah kalian, karena ini akan membuat ibaratnya tabel baru. Jadi sini saya menaruhnya di H aja. Saya akan naruh di H, di D aja dah. Saya naruh di D. Kemudian kita enter. Kemudian kita setelah itu kita akan memilih summary statistik. Lalu klik oke. Nah, muncul kan nilai-nilainya. Di sini terdapat nilai-nilai yang sebelumnya kita tahu dari RStudio. Nah, oke, di sini nilai mainnya itu 46,75, standar error itu 0,76 sekian, median itu 46,5, modusnya 45 sama seperti yang tadi ya nilainya, dan standar deviasinya juga sama seperti tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan kurtoris dan squamous. Nah, di kurtorisnya ini dia minus 0,154 sekian. Itu menandakan dia nilainya di bawah 3. Yang berarti kurtoris ini tipe data itu data menyebar. Data itu data yang lebih mudah tersebar. Sedangkan squamous-nya ini nilai itu 0,611 ya kan. Itu berarti dia menandakan squamous ini dia nilai itu lebih dari 0. Kalau squamous itu nilai lebih dari 0 itu menandakan distribusi itu miring ke kiri, dan nilai dari rata-ratanya itu lebih dari median lebih dari median dan juga lebih dari median dan juga lebih dari modus nilai rata-ratanya. Dan kemudian di sini ada range-nya itu ada 9, kemudian minimumnya 43 dan maksimumnya 52, dan sumnya itu 561, dan jumlah data itu adalah 12. Begitu caranya menghitung data menggunakan 3 software, yaitu software pertama kita membuat di RStudio, kemudian kita di Minitab, dan di Excel. Dan di Excel juga kita menggunakan data analis untuk menerapkan modul pertama, yaitu statistika deskriptif. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang jelas atau tidak mudah dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.